Wey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ki? Lagi nyantai kan? Iya. Ya, pengen ngajak-ngajak melaku nang desa piye? Bisa dah? Ayo. Aku mumpung lagi kosong iki. Sip. Heh. Kono ben ro piye masyarakat sing gak duwe jamban perasaane ya apa, engko ya apa lek wis dibangun ungkapane. Ngono ya? Iya wis. Siap. Ya wis tenan ya. Aku Yuk. tak anu Siap. ganti baju sik dulu ya. Heeh. Yuk. Atau di RW 02 Desa Batu Retno. Di Batu Retno ini ada 4 dusun yang menjadi sasaran kegiatan ya. Perjalanan hidup manusia di dunia, turun menanjak laju putarannya, sementara bumi tak pernah istirahat, menantikan karya bakti kita bersama. Ya. Mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Loma Ijo, kali ini saya berada di Singosari ya. Singosari, Desa Batu Retno. Setelah ketemu dengan Mas Bayu ini adalah teman lama saya. Jadi, ada apa di sini? Nah, disitulah terjadi dialog bahwa ternyata Mas Bayu ini sedang mengerjakan sebuah proyek adalah ya program ya Mas ya. Dari tepatnya adalah program pemerintah ataupun program kementerian misalnya. Program kementerian nanti dijalankan oleh Pak Bayu. Jadi untuk ada penelitian dari WHO ya. Ada penelitian WHO bahwa ternyata kesehatan sangat dipengaruhi oleh perilaku ataupun apa yang tersedia di rumah termasuk dengan jamban. Ini utamanya di jamban ya Mas Bayu. Oke, mungkin bisa ini kebetulan ada mas yang dengan pelaksanaan dari kelurahan ya. Jadi kita berada di tempat yang tepat sekarang, jadi semuanya dari di sini. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Mas Bayu biar pemirsa Loma Ijo juga tahu bahwa apa sih sebenarnya yang dikerjakan, proyek apakah ini namanya gitu. Ya. Jadi program ini bernama Program Sanitasi Pedesaan Padat Karya yang merupakan program prioritas dari dan masyarakat atau PUR di bawah Dirjen Sanitasi. Yang membedakan adalah sanitasinya berbasis individu, jadi pembangunannya setempat. Sementara di tahun-tahun sebelumnya program sanitasi ini lebih di pusat atau pengolahan limbah secara komunal. Nah, karena itu yang membedakan program sanitasi pedesaan dengan program sanitasi sebelumnya adalah titik pembangunan dan sasarannya. Nah, program ini diawali mulai bulan April 2020. Kita melakukan sosialisasi sampai penyepakatan calon pengguna dan sepakat ada penyusunan rencana kerja masyarakat yang berbentuk dokumen perencanaan. Nah, program sanitasi pedesaan di Kabupaten Malang ini hanya 10 desa. Kebetulan salah satunya di Desa Batu Retno, Kecamatan Singosari. Prosesnya bagaimana? Sebenarnya ini dari kewenangan pemerintah untuk menentukan. Berdasarkan indikator yang utama adalah penanganan stunting atau adanya
bantuan untuk anak. Di Batu Retno ini ada data 7 stunting yang sebenarnya Tumbuh kembang anak. tumbuh kembang anak. Jadi sudah tumbuh sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk agar tidak terjadi hal demikian, maka melalui program sanitasi desa ini kita upayakan mencegah agar tidak muncul lagi masalah stunting. Nah, sehingga diawali dengan sosialisasi, kemudian kita melakukan pemetaan sosial. Di bulan 4 kemarin kita mulai melakukan sosialisasi awal di tingkat kelurahan, kemudian kita lakukan pemetaan sosial dari tingkat desa sampai dengan tingkat basis untuk mengetahui titik-titik di antara lain adalah stunting, kemudian ada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian ada yang warga yang masih buang air besar di sungai atau yang prosesnya masih tidak standar untuk buang gitu. Kemudian kita juga berorientasi kepada batita baru kita di bawah 3 tahun. Kemudian kita juga memantau kaitannya dengan bilik maupun sarana sanitasi yang tidak layak. Nah, kebetulan dari hasil pemetaan sosial kami itu ada daftar sekitar 69 kepala yang masuk dalam indikator tadi. Jadi ada yang memang masyarakat berpenghasilan rendah semua, kemudian ada yang tidak standar teknis, ada yang buang air besar di sungai, ada yang batita, ada yang satu lagi rumahnya di Jalaya Uni. 32 tadi itu terbagi sebanyak 15 itu tingkatan, sisanya adalah untuk kegiatan mulai dari nol. Nah, siapa pelaksananya? Dari kegiatan ini kita sepakati di tingkatan desa itu dibentuk KSM atau kelompok KSM Swadaya Masyarakat. Beliau itu Pak Suryanto selaku ketuanya, beliau perwakilan pemerintah desa selaku bendaharanya, beliau Bagian Dusun selaku pelaksananya. Sebenarnya di organ KSM ini komplit, ada urusan bagian pelaksanaan pengadaan bahan material, tim monitoring pun ada, dan itu merupakan representasi dari lembaga-lembaga yang ada. Misalnya di pengawasan dari BPD, LPMD, dan sebagainya. Ya, ada unsur pemuda perempuan juga menjadi pertimbangan kita. Nah, setelah itu dari RKM kita melakukan perjanjian kerjasama dengan BPPW, jadi Balai Pemukiman dan Perumahan dan Permukiman Wilayah 2 Jawa Timur untuk dalam kaitannya penyaluran bantuan. Desa Batu Retno ada sekitar 350 juta yang diorientasikan untuk kegiatan sanitasi. berapa? 350 juta. 350 juta ya. Nah, kurang lebih nanti untuk 32 pemanfaat. Jadi kalau di rata-rata itu pemanfaat pembangunan itu habiskan nilai 12.500.000 per rumah. 12.500.000 Ya. Nanti secara teknis bisa kita cek bagaimana proses pembangunannya. Kemudian partisipasi yang kita tumbuhkan di sini karena juga kegiatannya adalah sanitasi perdesaan padat karya, maka perlibatan masyarakat dalam pengerjaan itu kita prioritaskan. Mulai dari pengadaan material ini kita cari setempat, ya. Ada pasir, ada bahan material yang ada di sekitar Batu Retno. Kemudian pekerjanya pun mulai dari tukang sampai dengan dari setempat, bahkan ada yang pemanfaat itu ikut serta mengerjakan di rumahnya sebagai kulit, dan kemudian mereka kita gaji sesuai standar, gitu ya. Nah, semangatnya di sisi lain kita dalam kondisi pandemi ini
kita mencoba untuk melakukan penciptaan lapangan kerja. Kita coba untuk bagaimana beliau-beliau yang terdampak COVID-19 ini yang dulunya bekerja dengan lancar, sekarang tidak. Ini kita coba tanggulangi dengan padat karya. Kemudian KSM ini relawan. Beliau-beliau ini tidak digaji, tidak ada gaji untuk mereka. Jadi beliau ini murni relawan yang memang bersedia mengambil tenaga dan pikirannya untuk pelaksanaan pembangunan sanitasi dalam program sanitasi perdesaan padat karya. Nah, KSM ini selain menjadi pelaksana, nantinya KSM ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat, karena proses pembangunan sanitasi yang standar teknis itu tidak semuanya dipahami oleh masyarakat. Contoh ya, kebiasaan masyarakat membuat sapindeng dengan ya gaya dan berpikirnya selama ini harus kita ubah dengan kekuatan redam air dan sebagainya. Ini perlu pemahaman. Nah, ini KSM juga menyampaikan itu. Sampai kenapa dibangun seperti itu? Ada proses edukasi bagaimana, kemudian merawat dan ada nilai plus PHBS-nya, perilaku hidup sehat dan bersih. Nah, ini beliau-beliau ini selalu merawat. Setiap hari, setiap waktu ada kesempatan, beliau pasti sampaikan, baik kepada teman-teman maupun kepada yang lain. Harapannya ini nanti akan menjadi sebuah cerminan bagi masyarakat lain ketika akan mewujudkan sanitasi yang baru. Ya, mungkin sementara itu. Pak KSM, Pak Ketua. Ya, Jadi ini kan tadi dikatakan bahwa ada perbedaan pembuatan teknisnya dari kebiasaan lama. Apa sih yang berbeda dari zaman model lama dengan model baru? Sudah berbeda banget, Pak. Jadi seperti apa itu? Kalau umumnya di sini Aha. bikin apa sapi tank itu seperti biasa. Sapi tank Dari masuk, dari proses masuk, resap sudah. Ya. Ya, nah sekarang dari program PPN ini dari sapi tank disaring, dialirkan ke resapan, dikasih splinter lagi. Oh gitu ya. Jadi kita masih gumun gitu loh. belum pernah Belum seperti pernah ini, ya. Kan apa, masyarakat yang tahu yang liwat gitu. Iya. Ada yang bertanya nggak ini kok? Ya pasti bertanya. ya. Jadi untuk apa? Itu Apa gitu? untuk filternya kotoran jenengan di filter sini. Dan nanti tak bilang gini, keluarnya seperti banyu aqua gitu. Jadi disaring gitu Iya. ya. Terus, nah kita kan masih awam, madu sama pendamping terus kan. Tapi di sana Bayu. Pak Bayu ini ya. Iya, Oh, oke. sama Bu Asri. Oh Nah, gitu. iya. Terus. Nah ini kita ya sering waktu itu udah mogok Mas. Masalahnya apa? Kok sering salah terus? Ini salah, Perubahan. perubahan tiap hari. Berubah Akhirnya terus. ini Mas sama Pak Ali ini, air leher Pak Ali ini. Terus nggak bayar ya? Nggak bayar, ya betah bisa. Betah bisa. Terus ya untuk Mas Bayi tak biar ini sabar ya Pak. Oh ini Ah. gaji ini enak. Oh ya wes gitu. Nah, ini memang Bang. Jadi memang nggak tanya masalah. Sudah berapa yang tempat yang dibuat? 10. Sudah 10. 10. Jadi targetnya berapa sih untuk desa ini? 31. 31. Iya. 32 ya. 32. Terus kemudian sekarang baru 10. Berarti masih kurang sekitar 11. Dipakai sudah 11. Iya, 11. Jadi sekitar kurang 21-an ya. Iya. Oke. Tapi untuk galian Kalian semuanya sudah. ya 70% sudah galian semua. Iya. Aku mau ke Alifi. Alibi. Mas Alifi. Iya, iya. Sebenarnya apa sih peran desa dalam hal ini? Mulai dari awalnya mungkin biasa menceritakan ya. Oh iya. Mungkin begini, kami selaku wakil dari pemerintah desa yang sekaligus ikut terlibat langsung di dalam KSM, salah satu perwakilannya. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah ini, yaitu dari Kementerian PUPR yang mana program ini diturunkan pada saat momen yang sangat tepat. Pertama,
kondisi masyarakat kami masih banyak atau ada beberapa walaupun sudah mungkin sekitar 25% lah itu belum memiliki sanitasi yang layak, bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Mungkin kami tidak bisa menutup-nutupi ya. Dengan adanya program ini kami amat sangat terima kasih sekali ya. Kenapa saya bilang momen yang sangat tepat pada saat program ini turun, di mana saat ini kami merasakan pandemi atau kondisi dampak dari COVID ini, banyak warga kami yang kehilangan mata pencaharian, sehingga dengan adanya program seperti ini sedikit bisa menambah atau merekrut pekerja atau istilahnya padat karya tadi. Jadi survei dilakukan per RT sama lingkup RT dulu, kemudian ke tingkat dusun. Itu siapa saja yang tadi sudah dijelaskan Mas Bayu, kita ada 36 tadi, kita ambil yang betul-betul urgent ya, yang parah istilahnya, sudah layak ya, yang kita dahulukan. Seperti itu. Kita mungkin setelah ini kami mengharap juga ada program semacam ini berkelanjutan, artinya semua warga kami bisa mempunyai jamban yang layak. Kak, Memang gak punya pekerjaan. tempatnya berapa orang keseluruhan? 10. 10. Jadi 10 dibagi 3 tim. Oh, Ya, ada yang di sementara ada di dusun Pakel, yang 1 tim. Nah, insya Allah nanti hari besok ya Pak ya, itu udah peralihan ke Pakel semua itu, buat Pakel. Bapak berdua ya? Jadi kita nggak memikirkan gaji enggak, Iya. asalkan desa kita bisa lihat enak, maju gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi pemirsa-pemirsa yang lain bahwa ternyata masyarakat kita ini masih banyak yang peduli gitu ya. Iya. Jadi tidak seperti yang dikatakan orang sekarang itu sudah zamannya sudah gak ada yang peduli, itu sebenarnya tidak benar ya Pak ya. Kalau kita menurut gaji yo, Ada. kalau kita menurut gaji sama ini nggak mungkin nuntut nanti. Kita kerja di masyarakat. Ya ini ada aja masyarakat yang ngomong bayaran gede, ya Pak ikut gitu. Makanya saya sarankan kalau mau ngomong itu monggo ikut ke saya, gabung ke saya, biar tahu. Sudah berapa lama kenal sama Mas Bayu ini? Barusan. Kami juga dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada TF pendampingnya ya, Mas Bayu selalu memberikan ilmu-ilmunya, selalu mendampingi sehingga jangan sampai ada kesalahan sedikit pun ya. Yang bagian lapangan juga Pak Diono sama Pak Suryanto, saya sebagai administrasinya dikawal terus sama beliau ini Mas Bayu, karena anggaran dana desa saat ini jelas dipangkas sekitar 500 juta untuk kegiatan salah satunya ya BLT dan kemudian yang berhubungan dengan pandemi, sehingga banyak pembangunan yang di-cancel secara mendadak untuk kegiatan ini. Dan dilala alhamdulillah ada program seperti ini. Mengapa saya katakan tepat tadi? Ya momen yang begitu bagus ternyata ini mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bapak? Kayak menjadi harapannya kepada yang lain seperti apa? Sebelum kita ke Mas Bayu terakhir, harapannya. Saya kalau seperti ini di desa lain jangan memikirkan bayangannya dulu. Ya. Tidak akhirat aja lah. Kita rela. Ya karena nanti mungkin pemirsa atau teman-teman yang lain bisa mengecek bagaimana mutu dan kualitas bangunannya Yang ada di sini ya. sudah sesuai betul dengan LAK-nya atau NAB-nya. Kami juga sering mendapat kunjungan dari dinas, dari provinsi, dari kabupaten juga, bahkan berkali-kali kita seperti itu. Nah,
artinya kami siap dicek gitu ya. Ah, Siap sekali, siap Siap sekali. dicek gitu ya. Siap sekali. Malah aku nunggu, nggak dicek. Jadi nggak omong kosong gitu Tidak, ya. tidak. Oke. Lengkap dengan misterinya, seribu tanya dan prasangka, sisakan satu tanda tanya. Coba renungkan petuah kaumnya, oh yeah. Kehidupan ini sementara saja. Atau kau simpan di lembar buku suci, kuasa ilahi janji Salah satu manfaat yang berkategorinya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi sasaran utama kita dalam pencegahan stunting, kita akan memberikan dasar bangunan yang menjadi kebutuhan dasar, yaitu sanitasinya dibangun di setempat di rumahnya. Ada bilik, ini ada gas trap. Nah, ini ada resapan, kebetulan sudah ditutup. Kemudian ada septic tank yang kedap. Septic tank yang kedap. Jadi di sini polanya nanti akan terjadi pengolahan secara alami ya, pengolahan secara alami. Pembuangan ke resapan itu sudah bersih, tidak tercampur dengan kotoran dan sebagainya. Ada filter yang nantinya akan kita pasang di sini, nah, sehingga tidak ada resapan, rembesan, kotoran-kotoran yang dihasilkan dari limbah rumah tangga yang masuk di septic tanknya sini. Nah, tujuannya air yang dari kloset masuk ini akan naik ke resapan, itu dalam kondisi sudah bersih tersaring ini caranya. Seperti aqua lagi. Nah, itu. Nih, cukup mungkin. Gas trap ini fungsinya menangkap lemak. Jadi sebelum ke resapan, air yang keluar dari bilik itu akan ditangkap di sini lemaknya, sehingga tidak sampai ketika masuk ke dalam resapan itu tidak sampai terjadi pencemaran. Sabun-sabun, minyak-minyak itu bisa diambil di sini nanti. Nah, ini dia memang tidak punya kamar mandi. Aktivitas BAB-nya, mandinya sering ke sungai, sering ke tetangga. Asalnya ini, dan ini sangat pendek, sehingga ini sama KSM difasilitasi yang sejatinya tidak sampai ke sini. Tapi karena kondisi fisik bangunannya sudah pendek. Perjalanan hidup manusia di dunia, turun menanjak laju putarannya. Sementara bumi tak pernah istirahat, menantikan karya bakti kita bersama. Lengkap dengan misterinya, seribu tanya dan prasangka. Prosesnya sebelum kita bangunkan seperti ini. Ini WC-nya juga jumbleng, nggak punya septic tank dan tidak permanen seperti ini. Nah, alhamdulillah.
ini setelah kita bangun dengan bantuan dari Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur, kita di program sanitasi perdesaan padat karya, pengerjaannya oleh KSM Batu Retno Sehat, Desa Batu Retno, Kecamatan Singosari. Nah ini akhirnya ada kamar mandi yang layak untuk dan berstandar teknis. Nah ini tadi fungsi yang tadi yang sudah jadi. Ini penangkap lemak, jadi lemaknya nggak bisa sampai ke resapan. Ini bisa dikuras dalam beberapa kali waktu. Ketika ini lemak-lemak sudah penuh, bisa dibersihkan. Nah, ini akan mengalir ke resapan sini. Nah, sehingga tidak mencemari air tanah. Gitu ya. Sama dengan yang dari kloset, masuk ke sini ditangkap filter, masuk ke sini juga. Tidak ada kotoran-kotoran yang nantinya bisa mencemari tanah. Ya. Ini lengkap dengan misterinya, seribu tanya dan prasangka, sisakan satu tanda tanya. Ada berapa di sini? di Ada sini dua orang. ada 2 orang pemanfaat. Sebenarnya total di dusun ini ada 6. Cuman yang kita mulai di sini masih 1. Kebetulan di depan ini ada 2 pemanfaat yang sedang proses. Assalamualaikum Bu. Oke. Jenengan Bu Sinta namanya pun? Bu Nursita. Teng mriki tinggal berapa orang? 4 sama suami nggih. Wonten suami. Yoganipun kali. Sebelumnya Ibu kalau buang apa? Kalau buang maksudnya kalau mau ke belakang itu kemana nggih? Belakang itu Di Oh, ada yang di sana tadi nggih. Iya. Jadi semacam nggak ada lagi iya. di situ. Jadi semacam apa itu namanya kakus ya kalau Iya, zaman dulu ya. kakus. Kakus. Iya. Nah, itu dengan bantuan seperti ini gimana perasaan jenengan? Senang, Wong seneng nggih. nggih senang dah kebenaran. Kebenaran nggih. Lamputan enten malih. Oh, betul-betul malah. Tapi ya nopo nggih terpaksa Tadi niku. kakus. Oh, Ingin. mulai lahir teng mriki pancen jenengan Nggih, nggih. Jadi kondisi ini WC pancen koyo ngoten niku Nggih, koyo sampunan. ngoten niku. turun temurun. Lamputan enten malih kan nggih. sini ya nopo. Jadi Ini kondisi awalnya existingnya, beliaunya di sini rumah Pak Junaidi di Dusun Pakel. KCM semua. Cicuk Aldi. Nah ini tidak punya WC, tidak punya WC, kondisi biliknya juga tidak permanen gitu ya. Sehingga mereka BAB sering ke sungai. Ini Pak, BAB-nya Pak. Nah ini kondisinya kalau BAB seperti ini. Ini jumbleng nggak ada kondisi apapun. Nih rencananya. Nah ini yang kita siapkan untuk septic tank dan resapan. Nah gas trapnya Siti nanti. ini gas trap di sini nanti Ini masih belum masih belum dikerjakan. dikerjakan ya. Sebelah kandang sapi. bukan. Ini juga sama nantinya juga akan kita kerjakan Heeh. sama. Ini 2 bersaudara. Jadi satunya ngadep ke arah selatan, satunya ke arah Timur dan barat. timur dan barat. Nah, ya, ke timur dan barat. Ini ada sekitar 6 pemanfaat anggota keluarganya, ada 6 yang masing-masing terdiri dari orang tua dan putranya. Dilihat dari kondisi kepemilikan tanah, jadi ada beberapa rumah yang kita galinya di depan
sehingga pakai paralon yang agak Pakai panjang, pipa ya? pipanya agak panjang, tapi masih tetap dalam prosedur kesehatan yang tetap kita perhatikan. Nanti kita tutup sesuai prosedur dari kementerian untuk program sanitasi ini. Oke, intinya partisipasi tetap menjadi prioritas utama. Terima kasih. baik, terima kasih pemirsa Omaijo. Sampai jumpa di inspirasi yang lain, ide-ide yang lain, informasi yang lain. Jangan lupa saksikan terus Omaijo.